Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Kebaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Kali ini saya akan membahas seputar prediksi atau peluang guru PAI terpanggil PPG di tahap ketiga. Jadi memang eh, masih ada kesempatan. Nah, dibuktikan tentunya dengan sudah dirilisnya apa namanya daftar peserta PPG guru PAI di tahap kedua. Nah, nah ini dia per 11 Juli di sini suratnya 2022. Di daftar nama ini eh, apa namanya ada yang lulus pretest di tahun 2022. Nah, karena di tempat saya itu ada satu orang. Di daerah lain juga eh, ada yang satu orang. Nah, ini akunnya saya apa namanya? Saya singkirkan. Nah, dari daftar guru PAI yang terpanggil di tahap kedua ini itu ada biaya APBD dan biaya APBN. Biasanya dipisah untuk tahapan atau batch 1 atau batch 2 itu biasanya dipisah biaya APBN ataupun biaya APBD seperti di tahun 2021. Nah, di tahap 1 itu semuanya yang PPG itu biaya APBD. Ya, maksudnya tidak ada yang biaya APBN namun tidak mendominasi. Tidak seperti di tahun 2022 ini. Jadi boleh dikatakan setengahnya itu biaya APBN. Nah, jadi sesuai kotanya per tiap daerah. Nah, di daerah saya itu guru SMA SMK-nya yang PNS yang terpanggil satu orang saja. Nah, sedangkan provinsi itu bekerja sama di salah satu LPTK yang sudah melakukan MOU. Nah, beliau di LPTK lain karena dia mendapatkan biaya PPG-nya dari APBN. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini daerah Aceh. Tentu karena Pemdanya membiayai, otomatis dia membelanjakan uang daerahnya ke apa namanya UIN yang ada di daerah itu. Contoh ini Aceh. Nah, di sana ada UIN Ar-Raniri Banda Aceh sebagai salah satu LPTK pelaksana PPG. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di bawah, sedangkan eh, juga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dari Aceh, yang mendapat biaya APBN terpanggil itu terpisah. Ada beberapa di IAIN Curup. Nah, ini ada satu orang di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, bahkan di sini dari Bali ada terselit satu nih. Ada yang mengatakan Bali tidak ada. Nah, ini ada terselit satu. Nah, ini di Cirebon kalau tidak salah ini masih masuk Jawa Barat kalau tidak salah. Nah, jadi ada perbedaannya seperti itu. Nah, jadi peluang Bapak Ibu untuk apa namanya PPG terpanggil PPG di tahap ketiga yang baru lulus di tahun 2022 itu eh, masih ada harapan. Nah, hanya saja memang semua menunggu karena memang nilai tidak terlihat. Jika misalnya nilai terlihat, itu kita sudah bisa menyiapkan diri. Misalnya nilai Bapak Ibu 90, itu Bapak Ibu boleh dikatakan 98% sebenarnya akan mendapat jatah kota APBN karena biasanya nilai itu patokan pertama.
Setelah itu barulah TMT. Berikutnya umur. Nah, itu yang ada di Juknis. Saya cekkan apakah saya masih menyimpan Juknis itu. Nah, ini dia Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jika ini pemanggilan peserta PPG tahap pertama di tahun ini. Nah, jadi suratnya di bulan kedua atau Februari. Sini verifikasi calon peserta PPG. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat ini. Walaupun di Juknis itu apa namanya? Karena Juknis itu biasanya sulit untuk dirubah kembali karena perlu eh, apa namanya? Rapat dan seterusnya. Biasanya Juknis itu memerlukan waktu yang cukup atau khusus. Nah, jadi eh, dia bisa dirubah dengan surat atau aturan turunannya. Nah, di antaranya ini apa namanya? eh, Ditjenpai. Jadi di Juknis berbeda. Jadi Bapak Ibu kalau semua fokus ke Juknis, maka biasanya tidak apa namanya sedikit berbeda. Lebih banyak di Juknis. Bahkan di Juknis sampai urutan detail sekali. Nah, di surat ini hanya ada 3. Nah, jadi surat ini baru, Bapak Ibu silakan baca di Juknis. Saya lupa, eh, Bapak Ibu bisa klik atau browser Juknis PPG Kemenak itu sama, mau guru madrasah mau guru PAI itu sama, walaupun terpisah. Kadang ada yang terpisah, misalnya di TPG itu terpisah. Juknis TPG madrasah dan TPG guru PAI dipisah. Nah, tapi kalau tidak salah saya, Juknis untuk PPG itu sama, satu paket. Nah, jadi di Juknis itu lebih lengkap. Nah, di surat ini fokus kepada 3 hal. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih. Jadi untuk penetapan calon peserta itu PPG tahun 2022 didasarkan atas yang pertama. Nah, di sini didasarkan atas tahun seleksi akademik. Nah, makanya banyak sekali pernyataan kawan-kawan itu dan juga sudah semua sudah mengetahui bahwa jika kita pretest tahun 2019, nah, itu akan dihabiskan terlebih dahulu biasanya. Nah, namun memang menjadi polemik kembali ketika pemanggilan di tahun ini itu eh, ada yang terpanggil yang baru lulus pretest di tahun ini. Nah, sedangkan yang 2019 itu masih eh, banyak tersisa, walaupun tidak sampai puluhan ribu. Prediksi saya sekitar 5 ribuan secara nasional. Nah, namun memang tidak ada masalah karena tidak mungkin suatu daerah misalnya yang lulusnya banyak, tidak mungkin kotanya sama. Jadi Bapak Ibu harus pahami juga. Contoh misalnya Provinsi Jawa Tengah. Nah, misalnya dia lulus 20 ribu. Nah, tidak mungkin disamakan dengan daerah lain, provinsinya yang jumlah gurunya sedikit. Misalnya di Provinsi Kepulauan Riau yang lulus itu misalnya 1.000. Tentu jatah di Kepulauan Riau tidak bisa disamakan dengan jatah atau kota di Jawa Tengah tadi. Nah, Jawa Tengah bisa saja jatah per tahunnya misalnya dari APBN 500 karena guru yang lulusnya itu 20 ribu. Nah, sedangkan di Kepulauan Riau bisa saja hanya 200 atau misalnya 150. Nah, itu bisa dibuktikan dengan data-data yang sudah terpanggil. Di salah satu daerah saya di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, di tahun 2021 itu yang mendapat jatah kota APBN hanya 2 orang, Bapak Ibu. Dan itu pun dua-duanya dari guru swasta. Menurut saya beliau memang nilainya tinggi. Menurut saya, karena guru-guru di swasta ini apa namanya
intelektual mereka, pengetahuan mereka itu terus bertambah karena kegiatannya banyak. Mereka selalu membuat kegiatan seperti workshop-workshop, terus lagi briefing-briefing. Jadi berbeda dengan di sekolah negeri. Itu yang saya ketahui. Nah, jadi ini perlu Bapak Ibu ingat. Nah, jadi untuk poin pertama ini tahun seleksi ini sepertinya berbeda, pengecualian. Nah, karena kota tadi berbeda. Nah, yang berikutnya adalah nilai akademik. Nah, setelah nilai akademik, usia kelahiran. Nah, baru TMT. Nah, dan presentasi data kelulusan. Nah, jadi Bapak Ibu, nah ini dia presentasi. Jadi yang saya sebutkan tadi, presentasi kelulusan di suatu daerah tadi yang banyak, tentu juga dia banyak mendapat jatah atau kotanya. Sedangkan daerah yang walaupun menurut di daerah itu dianggap sudah banyak, misalnya 1.000, karena memang gurunya jumlahnya misalnya hanya 1.200, yang lulus 1.000. Nah, kita contohkan di guru umum seperti itu. Di Jawa Tengah 20.000 jumlahnya yang lulus di guru umum itu, jatahnya mendapat di gelombang kategori pertama 5.000. Nah, tentu tidak mungkin daerah lain mendapat sebanyak itu. Seperti misalnya di Provinsi Riau, yang lulus itu 2.600. Jika diberikan jatahnya pukul rata semua, tentu tidak adil daerah yang lebih banyak jumlah guru yang lulus, atau memang daerah itu gurunya banyak. Nah, jadi ini presentasi juga termasuk data kelulusan seleksi akademik di setiap provinsi. Nah, ini jarang memang Bapak Ibu saya bahas surat ini. Ya, menurut versi saya tidak penting karena memang saya berpikiran Bapak Ibu itu literasinya kuat gitu. Jadi apa yang ingin diketahui kita sekarang itu langsung mengklik Google dan browsing. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa cek. Terus lagi juga saya beranggapan Bapak Ibu itu bisa mengecek ke LPTK atau di website-website Kemenak. Makanya surat ini kalau tidak salah saya ini sudah baru saja pernah saya bahas. Baru kalau tidak salah pernah saya bahas. Kalau tidak salah. Nah, jadi saking saya tidak hiraukan surat ini. Menurut saya tidak penting. Saya menganggap bahwa Bapak Ibu sudah paham tentang itu gitu. Nah, ini yang terbaru Bapak Ibu. Jadi untuk tahap 2, surat ini tidak dimunculkan lagi. Nah, karena dianggap Kemenak, Kanwil itu menginformasikan ke grup KKG, MGMP SMP, MGMP SMA SMK. Seperti data yang guru PAI yang terpanggil di tahap kedua. Nah, itu di Kanwil di tempat saya Bapak Ibu, itu terlambat mendapat informasi, tumben. Nah, biasanya beliau itu cepat. Nah, untuk di tahap kedua ini terlambat. Bahkan teman satu sekolah saya itu menelpon beliau, tidak Pak, kita PPG di LPTK ini karena MOU-nya dengan LPTK itu. Nah, ternyata beliau ini kan biaya APBN. Jadi di luar dari LPTK itu karena sudah ditentukan oleh Kemenak Pusat. Ternyata memang PPG beliau itu esok. Nah, jadi termasuk lambat dalam hal data yang dikirimkan Kemenak ke Kanwil. Jadi sepertinya mungkin sudah dikirim namun lupa dibuka. Nah, jadi terlewat. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jadi sekali lagi fokus kepada nilai usia kelahiran dan TMT, dan juga Bapak Ibu harus ingat presentasi
kelulusan di tiap provinsi. Mungkin itu saja. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.